Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Selesai sudah penulisan hadis tentang sholat iftitah. Saya dapatkan kiriman 2 YouTube, 1 buku, 1 email, 25 SMS ya, termasuk dari ibu masjid ini. Saya waktu umroh Ustaz di bulan Ramadan kok nggak pernah ya memulai sholat tarawih itu dengan sholat iftitah gitu. Ada lagi yang mempertanyakan sholat iftitah itu hukumnya apa? Ada lagi dari Bojonegoro, sholat iftitah itu katanya hanya pakai surat Al-Fatihah. Ada lagi dari Bendul Merisi, boleh tidak Ustaz sholat iftitah itu dilakukan secara berjamaah? Oh, ternyata cukup banyak permasalahan yang terkait dengan sholat iftitah. Iftitah itu artinya pembukaan, memulai sholat malam dibuka dengan sholat namanya iftitah. Karena sifatnya itu sangat ringan, maka sholat ini juga oleh Rasul dikenal dengan nama rakaataini khafifataini. Sehingga ulama ada yang menamakan sholat iftitah, ada yang menamakan sholat rakaataini khafifataini. Tidak ada masalah. Dasar hukumnya apa? Alhamdulillah ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Saya temukan misalnya hadis qaulinya itu adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Arti hadis qauli langsung perintah dari lisan Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qoma, apabila ini apa ini berdiri seorang di antara kalian minal laili, untuk melaksanakan sholat malam, falyafatih, ini kata kerja perintah, supaya membukanya atau memulainya sholat malamnya birakaataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Masya Allah, dikeluarkan Muslim 768, Abu Daud
1323, Ahmad 7176. Nah, karena ini wujudnya fi'il amr, kata kerja perintah, maka ada kaidah yang ditawarkan. Mohon maaf, ini kaidah bukan hadis. Asal perintah itu hukumnya apa? Wajib. Maka saya tidak boleh menyalahkan mubaligh yang memfatwakan sholat iftitah itu hukumnya wajib. Ingat, hukum wajib itu produk ijtihad, bukan syariat ketetapan dari Rasul. Bukan. Rasul tidak mengatakan kutiba alaikum sholat iftitah. Enggak. Rasul memerintahkan istimbat hukum asal perintah hukumnya wajib. Dan banyak saya temukan fatwa-fatwa seperti ini. Pokoknya asal perintah hukumnya apa? Wajib. Ditemukan lagi hadis fi'linya 4 hadis. Jadi dengan 1 hadis saja sudah cukup mestinya untuk payung syariah. Kebiasaan saya tidak cukup. Ingin tahu berapa sahabat yang terlibat di dalam riwayatan syariat sholat iftitah. Yang kedua ini dari Abu Hurairah juga, tapi hadisnya fi'li, bukan qauli, respon Abu Hurairah. An Abi Hurairah qala, berkata, jadi yang berkata bukan Nabi tetapi Abu Hurairah. Karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama minal laili, kalau bangkit di malam hari, ya tahajjud, untuk melaksanakan sholat tahajud. Sholat rakaataini khafifatain. Beliau memulainya dengan 2 rakaat yang ringan. Ini hadis fi'li. Dan Abu Hurairah amanah untuk menceritakan unggah-ungguhnya Rasulullah. Dikeluarkan Abu Awana dalam Mustakhrajat 2239, 2240, Baihaqi dalam Sunan Kubro 4671, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafatnya 6623. Monggo yang punya bukunya merujuk ke kitab aslinya. Yang ketiga dari Aisyah, wujudnya juga hadis fi'li, cerita Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah, adalah Rasulullah, idza qama minal laili, kalau hendak bangkit melaksanakan sholat liyusolliya, untuk sholat malam, iftataha, memulai sholatahu, sholat malam beliau, birakaataini khafifataini. Oh, kalau begitu sholat malam itu kadang dikerjakan Rasul di rumah, dan itu keajekan beliau sebagai konsekuensi sebaik-baik sholat sunat dikerjakan di rumah. Kadang beliau melaksanakan di luar rumah, mungkin waktu di perjalanan
sehingga sahabat luar bisa cerita tentang sholat malamnya Rasul. Karena sholat malam itu sudah menjadi wajib bagi pribadi Rasul. Itu ceritanya. Dikeluarkan Muslim 767, Ahmad 24.063. Mohon maaf kalau nanti ada yang punya bukunya kok nomornya tidak cocok. Saya mungkin perbedaan verifikator, karena setiap verifikator itu pemberian nomornya selalu berbeda-beda. Nah, yang keempat adalah hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, orang luar lagi, bukan orang dalam. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu taala anhu qala qultu la arqanna salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akan saya pertunjukkan dengan cara demo bagaimana tata krama sholatnya Rasulullah di malam hari. Ini namanya pembelajaran model demonstrasi, dan dulu rata-rata begitu. Utsman bin Affan ditanya gimana sih wudhunya Rasul, pingin tahu, datangkan air, didemokan, dipraktekkan oleh Utsman. Begini wudhu yang saya saksikan dari Rasulullah. Nah, dalam hadis ini diterangkan ternyata Rasul memulai 2 rakaat yang ringan. Ini namanya sholat apa? Iftitah. Yang terakhir saya temukan adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas ketika bermalam di rumah bibinya Maimunah. Maimunah itu salah seorang istrinya Rasul. Kok bisa Ibnu Abbas cerita? Pernah mengalami sendiri, cerita tengah malam Rasul bangkit menuju ke girbah wudhu lalu sholat. Saya ikuti langkah-langkah beliau, saya ikut wudhu, kemudian saya bermakmum kepada beliau. Sayang duduknya, berdirinya kok di sisi kiri, dipindah oleh Rasul ke sisi yang kanan. Ini menunjukkan kalau berjamaah 2 orang itu satu shaf, tidak perlu imamnya maju dikit, makmumnya mundur dikit, tidak perlu, karena dia tidak punya teman shaf. Pengalaman saya masbuk dimakmumi begitu, merasa dimakmumi, saya mundur, dia ikut mundur. Itu kalau saya mundur lagi dia nanti. Ya sudah, ikhtiar sudah selesai, tinggal tawakal kepada Allah. Itulah keilmuan kita. Nah, dia cerita mengikuti sejak awal. Ternyata Rasul memulai dengan 2 rakaat yang ringan, yang oleh Rasul dinamakan sholat iftitah. Hadisnya panjang, waduh, dikeluarkan Bukhari aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16 kali terulang. Masya Allah. Dan tidak sia-sia Imam Bukhari mengulangi hadis, karena setiap pengulangan menggunakan sanad yang berbeda. Itu hebatnya Bukhari. Dengan sanad yang berbeda muncul redaksi juga yang kadang-kadang berbeda.
berbeda. Maka panjenengan bisa saksikan banyak tanda kurung. Oh, tanda kurung ini sisipan pada hadis nomor sekian. Maka kalau seluruh sabda Rasul direkrut sedemikian rupa, mudah-mudahan kita dapat redaksi dari Rasul yang sempurna. Kalau redaksi Rasul bisa kita tangkap dengan sempurna, pemahamannya lebih valid, lebih akurat. Karena hafalan perawi berbeda-beda. Ada yang hafalnya 1 cuil, ada yang 2 cuil, ada yang 3 cuil, sehingga nanti kalau dihimpun menjadi hadis yang sempurna. Itu cara kita mentahrid secara sempurna. Maka kalau kita hanya dari 1 buku, 1 hadis, beda kalau kita mendapatkan dari berbagai referensi. Ini Muslim terulang 2 kali, Abu Dawud Masya Allah berapa kali. Ini menunjukkan apa? Wah, berita itu sudah mutawatir gitu, sudah dikenal oleh sahabat bahwa sholat malam itu dimulai dengan sholat apa? Iftitah. Saya tidak pernah memberi hukum, saya lebih condong menggunakan disyariatkan. Karena disyariatkan itu bisa nanti endingnya wajib, bisa endingnya sunnah, bahkan mungkin endingnya adalah mubah. Itu lebih aman, karena untuk masuk ranah fikih tidak gampang. Itu gambaran dasar hukumnya. Maka sekali lagi bagi teman-teman yang bertanya, Ustaz, apa dasar hukumnya sholat sunnah iftitah itu sahih? Jawabannya bukannya sahih, sahih banget. Muncul hadis qauli dan hadis apa? Fi'li. Dengan hadis fi'li saja sudah cukup sebagai payung hukum, apalagi menggunakan hadis qauli. Hebat mana qauli dengan fi'li? Qauli, karena qauli itu langsung, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lah hadis fi'li itu respon. Dalam respon mesti ada sesuatu pengaruh, namanya historisitas. Maka hati-hati untuk memahami hadis fi'li. Jangankan kita, sahabat saja ada yang keliru kok. Lu masa sahabat keliru? Namanya sahabat, manusia seperti kita, berupaya memahami tuntunan kan bisa benar, bisa salah. Ada contoh banyak. Satu aja Ustaz, Rasul itu punya 2 siwak, yang satu lurus, yang satu bengkok. Diminta, kok yang diberikan yang lurus? Apa kata hadis fi'li? Oh, Rasul suka barang bengkok gitu. Nanti hadis fi'li yang lain bukan begitu, bro. Tapi Rasul itu kalau ingin memberi yang terbaik yang dia berikan. Sampean punya mercy, punya X-over. Saya minta, kira-kira yang diberikan apa? Gak bakal kedua-duanya. Misalnya begitu. Jadi itu respon. Respon itu ada reduksi, ada salah paham. Tidak ada kamus dusta, tidak. Kata Aisyah, kami tidak punya kamus dusta, akan tetapi qad akhtana, kadang kami keliru.
Anas cerita, mayat itu akan disiksa karena ditangisi keluarganya. Kasihan yang namanya bapaknya anak-anak. Kalau meninggal selalu ditangisi oleh ibunya anak-anak. Tersiksa di dalam kuburnya. Bahagialah ibunya anak-anak, tidak pernah ditangisi oleh bapaknya anak-anak. Aisyah ambil peran, bukan begitu Anas. Rasul ziarah makam, menunjuk makam, Rasul bilang penghuni ini sedang disiksa, keluarganya jadi menangis, gitu loh. Itu namanya persepsi. Aisyah berdalil dengan Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Biasa Pak, sahabat manusia khilaf itu wajar. Kalau ada manusia gak khilaf, bukan manusia. Itu contoh-contohnya. Nah, dari hadis-hadis ini tampak enggak Pak kata-kata yang jelas, kutiba alaikum misalnya, aujab alaikum, diwajibkan kalian. Ada kata-kata gitu? Enggak ada Pak. Yang ada itu perintah, gitu loh ya. Nah, ketika kacamata yang digunakan asal perintah wajib, kita kan tidak bisa nyalakan Pak. Cuma pikiran saya saja, lawang salat malamnya aja sunnah, kok iftitahnya jadi wajib ya gitu. Heran saya gitu. Salat malamnya itu loh hukumnya sunnah, kok iftitahnya jadi wajib. Maka mungkin teman-teman ini belum pernah baca hadis lainnya. Maka bab berikutnya ditemukan Rasul sholat malam tanpa iftitah. Kalau wajib kan harus iftitah. Lah buku yang saya terima kesannya wajib. Ditemukan hadis dari Hudzaifah bin Yaman, wujudnya hadis fi'li. Hudzaifah bin Yaman qala shallaitu ma'an nabi dzatai lailatin, suatu malam saya bermakmum di belakang Nabi untuk sholat malam. Ila faqumtu ila jambihi, aku berdiri di sisi beliau. Fasami'tuhu hina kabbar, ketika beliau takbiratul ihram, kok beliau membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Ini doa iftitah. Kira-kira doa iftitah ini untuk sholat iftitah atau untuk sholat malamnya? Kira-kira kalau hanya berhenti sini bingung kita. Cari referensi yang lain untuk melengkapi informasi ini. Faftataha al-Baqarah. Setelah itu Rasul memulai bacaannya surat Al-Baqarah. Oh, kalau gitu ini sholat iftitahnya atau sholat malamnya? Sholat malam. Jadi ini doa iftitah untuk sholat malam, bukan untuk sholat iftitah. Maka di buku saya Tahsin Sholat ini saya masukkan doa spesifik yang namanya sholat malam, iftitahnya ada kalau nggak salah 4 macam dari Rasulullah. Walaupun boleh saya hanya hafal wajah tuh, saya hanya hafal Allahumma tidak apa-apa. Cuma ada yang spesifik sampai nanti diakhiri masing-masing kalimat 10 kali
Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab. Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiqi yaumal hisab sebanyak 10 kali. Itu doa spesifik yang kita temukan ketika Rasul sholat malam. Ini bukan untuk sholat iftitah. Di YouTube kok ini iftitah untuk sholat iftitah? Terkejut lah ya, mungkin hanya sepotong yang diambil itu. Tapi kalau dilanjutkan hadisnya dengan beragam teks, oh ternyata ini iftitah bukan untuk sholat iftitahnya, tapi untuk sholat apa? Malam. Saya temukan lagi hadis yang kedua dari Auf bin Malik. Intinya apa? Laki-laki fabada'a wastadrak wa summa qama yusalli wa qumtu ma'ahu fabada'a wastadrak al-Baqarah, langsung surat al-Baqarah. Ini jelas bukan sholat iftitah. Kemudian ketemu lagi hadis yang ketiga dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ini kemudian yang terakhir nanti adalah hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dari kajian takhrij seperti inilah ketahuan doa itu bukan untuk sholat iftitahnya, tapi untuk sholat malamnya. Setelah selesai, oh kalau begitu hukumnya wajib atau tidak, Pak? Ya enggak, Pak. Terjawab sudah, Pak. Kalau wajib seharusnya terus dijalani oleh Rasul. Maka di buku itu kesannya wajib. Yang mohon maaf dari mana? Paling pakai kaidah. Lah kaidah berhadapan dengan hadis, Pak. Hebat mana, Pak? Ya hadis. Selesai sudah jawabannya. Itu tadi saya komentar, sholat malamnya saja sunnah kok. Kok bisa iftitahnya jadi wajib? Itu heran saya. Oh ternyata ditemukan 4 hadis Rasul sholat malam tanpa sholat apa? Iftitah. Nah setelah itu saya masuk bab berikutnya, sholat malam tanpa iftitah. Oh keliru analisanya di sini. Bab berikutnya, sholat iftitah sendirian atau berjamaah. Alhamdulillah, cerita Ibnu Abbas itu mulai dari iftitahnya, Pak. Rasul di tengah malam ketika sholat itu diikuti oleh Ibnu Abbas sejak awal. Dan Rasul pada waktu itu memulai dengan sunnah iftitah. Kalau gitu boleh tidak berjamaah, Pak? Boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh. Sendiri-sendiri ya enggak apa-apa. Karena ada tuntunan dari Ibnu Abbas ketika bermakmum di belakang Nabi, di samping Nabi, itu kan sejak awal. Dan itu ternyata cerita 2 rakaat sampai sholat witirnya itu adalah di dalamnya ada sholat sunnah iftitah. Jadi kesimpulannya boleh. Kenapa tidak boleh? Di masjid mana itu, Pak? Rumah susun itu di mana, Pak? Rumah susun menanggal ya, itu tidak dilaksanakan secara berjamaah, tidak apa-apa gitu. Kemudian baru sifat sholat iftitah, tata krama sholat iftitah. Tata kramanya ya persis seperti sholat yang 2 rakaat.
Karena ini namanya iftitah, karena khafifata ini jangan panjang-panjang. Kira-kira jangan panjang-panjang itu Al-Fatihah saja ya Pak ya? Boleh. Nah kebetulan di YouTube itu dalilnya hanya Fatihah, berarti tidak boleh ada tambahan yang lain. Dalilnya di YouTube itu saya cantumkan di sini. Nah, saya cantumkan di sini. Nah, nih dalil. Saya hanya dipotong yang merah saja, Pak. Gitu loh. Saya nggak suka, Pak, berdalil hanya potong itu nggak suka. Kalau bisa utuh, kenapa tidak ditampilkan secara utuh? Dari Quraib Maula Ibnu Abbas, intinya fasalla rakaataini khafifataini. Lalu Rasul memulai sholat dengan 2 rakaat yang ringan. Qad qara'a fihima. Terkejut saya, diterjemahkan Rasul hanya, nah gitu loh Pak, hanya membaca fihima pada 2 rakaat yang ringan itu biumil Quran, hanya pakai surat Al-Fatihah fi kulli rakaatin, pada setiap rakaatnya. Ini teks hadisnya. Yang menjadi pertanyaan saya, hadisnya sahih, tidak ada problem. Pemahamannya dari mana ada kata-kata hanya membaca Al-Fatihah itu dari mana gitu loh. Tidak ada dalam teks hanya gitu. Kot itu kadang-kadang gitu loh Pak. Dari mana katanya? Terjemahan seperti ini banyak saya temukan Pak. Termasuk teman Siddiqiyah. Kenapa mereka mewajibkan sholat duhur sesudah sholat Jumat? Hadisnya ada di Sahih Muslim, ada di Riyadhis Shalihin. Idza shallaitumul jum'ata fasallu arba'an. Terjemahannya di buku yang saya terima ini, sehabis kalian sholat Jumat, tindak lanjuti sholat duhur 4 rakaat. Pertanyaannya, dari mana kata-kata sholat duhur? Itu pertanyaan saya. Nanti kalau pakai aplikasinya enak. Aplikasinya apa? Tindak lanjuti sholat 4 rakaat, boleh di masjid 2 rakaat, di rumah 2 rakaat. Ini bukan sholat duhur, ini ba'diyah Jumat. Inilah bahayanya ambil hadis hanya sepotong, lupa terhadap lanjut. Diskusi dengan teman salafi, pakai 3 buku. Sholat yang hanya 2 rakaat itu duduknya iftiros. Hadisnya sahih. Wa kana Rasulullah idza jalasa fi sintai rakaatin jalasa muftarisan. Sahih walaupun dikeluarkan Nasai. Pertanyaannya, terjemahan hanya 2 rakaat itu dari mana gitu loh. Dari mana? Ustaz bisa menerjemahkan. Kalau boleh, monggo Ustaz. Menerjemahkan itu ijtihad. Upaya memahami itu ijtihad. Pemahaman saya bisa benar, bisa salah. Rasul itu kalau sholat pada yang 2 rakaat. Visinta itu pada yang 2 rakaat. Duduknya iftiros. Ini dalil tasyahud awal. Mana yang benar kira-kira? Tidak tahu wong kira-kira.
Maka jangan nyalakan orang lain terlebih dahulu. Anda merasa benar itu Anda, merasa paling benar, nggak boleh. Kesombongan intelektual nggak boleh, apalagi sampai menyalahkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kalau Anda sholat 1 rakaat, duduk Anda gimana? Yang 2 sudah dapat, 3, 4 sudah dapat. Sholat witir 1 rakaat, duduk Anda gimana? Mudah-mudahan tidak bisa nemukan gitu. Kadang nggak bisa nemukan, tidak boleh duduk gitu. Itu ceritanya. Nah, ini contohnya. Jadi kok nggak ada ya kata-kata istilah hanya itu. Kadang Rasul membaca Al-Fatihah. Kata-kata itu bukan berarti tidak ada yang lain. Cari hadis yang lain. Masya Allah, nanti ketemu aplikasinya itu. Rasul itu 2 rakaat yang ringan. Kadang-kadang ditambah dengan rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Siapa bilang? Nah, kalau ada perawi memberi tambahan, yang dipakai yang beri tambahan atau tidak, Pak? Yang diberi tambahan, maka kata-kata hanya bertentangan dengan hati. Kadang-kadang Rasul hanya 1 ayat untuk rakaat yang pertama. Nah, ini saya uraikan lengkap di sini. Untuk rakaat pertama ini yang surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas diriwayatkan oleh Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Jabir bin Abdullah. Masya Allah. Nah, yang kedua, rakaat yang pertama menggunakan surat Al-Baqarah ayat 136. Untuk rakaat yang kedua menggunakan 1 ayat surat Ali Imran ayat 84. Kemudian ada contoh yang lain. Untuk rakaat yang kedua itu menggunakan surat Ali Imran. Untuk rakaat yang pertama menggunakan Ali Imran ayat 64. Rakaat yang kedua nanti membaca Al-Baqarah 119. Ziyadatul siqah makbulah. Jadi kalau ada perawi tidak cerita, perawi yang lain cerita, yang cerita itu lebih tahu bahasa kaidahnya. Ini nafi, ini musbit. Maka yang dikedepankan al-musbit ini yang lebih dikedepankan. Terkejut lagi, dibedakan Ustaz antara iftitah yang namanya untuk sholat malam dan iftitah untuk sholat subuh. Dari mana gitu? Membedakan itu dari mana gitu? Namanya sama, rakaataini khafifataini. Itu ceritanya. Dan pamungkas dari bahasan ini, kira-kira syariat iftitah itu dikerjakan kalau orang sholat di awal malam, atau di tengah malam, atau di akhir malam. Saya harus tanya teman diskusi, pemahaman Anda itu tekstual atau kontekstual? Kalau pemahaman Anda tekstual, saya hormati. Bah di awal malam, bah di tengah malam, bah di akhir malam. Biasanya teman-teman Saudi yang pola pikirnya seperti itu. Saya lepas dari pemahaman kontekstual, coba lewat maqasid syariah.
Tidak mungkin Rasul ngasih contoh tanpa ada makosid, tidak mungkin. Ketemu makosid orang sholat 2 rakaat ringan itu digambarkan dalam hadis. Kita ini kalau tidur ibu bapak diikat oleh setan 3 ikatan gitu. Bahkan ada tambahan hadis kalau ada azan telinga kita dikencingi, walaupun rumahnya tetangga masjid gak krungu gitu. Padahal yang jauh krungu, tonggoni malah gak krungu gitu. Kata Rasul, kalau kita bangun dari tidur kok zikir kepada Allah, berdoa, bangun dari tidur, hilang 1 ikatan. Ini nasihat Rasul sudah diilmiahkan, khususnya bapak-bapak yang sudah sepuh. Tolong jangan bangkit langsung melayu, jangan. Diem dulu, nasihatnya itu 1 menit lah gitu. Bahasa orang tua, biar nyawonya nyambung sih gitu. Lu iya Pak, wah sudah diilmuakan Pak, bahaya baru tidur langsung melencing, wah itu bisa ngeblak sampai nanti. Oh ada sinyal, diem dulu. Saya aja diamnya 2 menit dulu, biar nyawanya balik dulu. Oh diilmiahkan sudah secara ilmiah, bahaya bangun tidur langsung. Maka tolong nanti kalau bangunkan anak-anak di masjid, aja kongkon melayu langsung, biar bangun dulu, biar doa dulu. Setelah doa kok dia wudu, hilang 2 ikatannya. Kemudian kok sholat, hilang 3 ikatannya. Fa asbaha nasyitan, menjadi dia semangat. Makosidnya itu ketika orang baru bangun dari tidur. Ini sinyal sholat ini dikerjakan di awal malam atau di tengah malam, Pak? Tengah malam, Pak. Sama dengan subuh itu. Karena sholat subuh nanti bacaannya panjang, butuh semangat. Waduh, biar hilang 3 ikatan setan, dimulai dengan namanya sholat iftitah. Lepas itu dinamakan sholat khusus atau qobliyah subuh, itu ceritanya dengan 2 rakaat yang ringan. Sehingga oleh ulama keren istilahnya, warming up monoman. Almarhum Ustadz Yayat Ibrahim Nur itu. Maka kalau sudah sholat isya kan sudah panas bro, lah kok dipanasi mana, gosong sampai nanti. Itu ceritanya. Maka hadis yang kita bacakan tadi, lihat tahajud, sholat malam untuk tahajud, baru muncul namanya iftitah. Ibnu Abbas menceritakan iftitah karena sholat di tengah malam. Jadi semua yang menceritakan sholat iftitah konotasinya bukan di awal malam, tapi di tengah malam. Sehingga kalau orang sholat malam di awal malam, sejak prakarjanya Umar bin Khattab, karena sebelum Umar bin Khattab bebas, mau awal malam, tengah malam, akhir malam silakan. Gara-gara Umar ingin menyatukan jamaah jadi satu imam, Masya Allah kendalanya luar biasa. Kita belum punya alarm, Pak. Zaman dulu kita belum punya alarm gitu. Nanti dikumandangkan ada azan, radius berapa meter yang dengar, Pak.
Maka lebih efektif kalau iman yang satu. Ayo teman-teman sholat isya, ayo menindaklanjutkan qiyamu Ramadan. Itu babak pertama kali gagasan Umar, kok sholat malam serentak di awal malam. Perintah Umar tidak ada sholat iftitah. Saya tulis di buku ini, mana Sa'ib bin Yazid, mana ini? Oh, cari aja dari sini caranya. Saya kasih kata kunci tamiman fine. Duh, kok nggak ketemu? Oh, ini dia. Nah, An Sa'ib bin Yazid annahu qala amara Umar ibnu Khattab Ubay ibnu Ka'ab wa Tamim ad-Dari ayyaku malin nasi bi ihda asyrata rakaat. Tidak ada salat iftitah. Kenapa? Karena masyarakat pada waktu itu mengerjakannya di awal malam. Maka cerita ibu dari masjid ini, pengalaman umroh, nggak pernah di Ramadan, nggak pernah ada iftitah, ya nggak salah. Karena ibu mengerjakannya setelah sholat isya. Tapi kalau ibu mengikutinya yang gelombang kedua, itu selalu dimulai dengan 2 rakaat. Jumlahnya tidak 11 menjadi 3. Itu ceritanya. Jadi dengan kajian yang tematik seperti ini, nggak mungkin lah kita ngotot dengan tekstual, nggak mungkin. Ada makosidnya di situ. Maka berdasarkan makosid, iftitah itu mestinya bukan di awal malam, di tengah malam atau di akhir malam, yang notabene baru bangun dari apa? Tidur. Enak kajian seperti ini, sehingga terbukalah, oh, teman yang menginstruksikan di awal malam pola pikirnya teks Tuhan. Tapi kalau dia menggunakan maqasid syariah, kok rasionalnya, cocoknya bukan di awal malam, tetapi habis tidur, entah itu di tengah malam atau di akhir malam. Itu yang saya sampaikan. Kapan ya memahami hati secara proporsional. Dengan pola berpikir seperti ini, saling memahami, mudah-mudahan tidak saling menyalahkan, tetapi saling mendoakan. Kalaulah masih keliru, tetap mudah-mudahan dapat 1 pahala. Kalau benar, mudah-mudahan dapat 2 pahala. Kayaknya semua pertanyaan sudah saya jawab. Ini masih ada pertanyaan berikutnya belum terjawab. Monggo lewat SMS, email. Mudah-mudahan saya bisa melengkapi tulisan ini. Demikian Ibu Bapak, mohon maaf. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.